Aksi saling balas serangan udara Israel dan pejuang Hamas telah memakan banyak korban sipil. Serangan udara Israel di bagian barat kota Gaza Sabtu pagi mencatatkan jumlah kematian tertinggi dalam satu kali serangan. Dilaporkan 10 warga Palestina meninggal dunia dalam serangan udara kali ini. Aksi saling balas serangan udara Israel dan Hamas telah memakan banyak korban sipil dan menghancurkan banyak bangunan. Serangan udara Israel ke arah kota Gaza setidaknya menyebabkan 126 orang meninggal sejak Senin waktu setempat. Sementara itu, serangan roket Hamas menyebabkan 7 warga Israel meninggal. Ledakan akibat serangan udara militer Israel kembali terjadi di kota Gaza pada Sabtu pagi. Serangan udara yang diduga ditujukan ke kompleks keamanan Hamas di bagian barat kota Gaza ini mencatatkan jumlah kematian tertinggi dalam satu kali serangan. Serangan udara Israel kali ini menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina. نتنياهو لما يفلس ومش لاقي حاجه يعملها بضرب المدنيين. انت تو صورت شفت الناس وهي قاعده بتاكل بتتعشى تضربوها يتشاطروا علينا ليش؟ يروحوا يتشاطروا على الناس اللي عندها مراجل مش على الناس الآمنة اللي لا حول لها ولا قوة إلا بالله. Serangan udara Israel juga menyebabkan setidaknya 31 anak-anak meninggal. Anak-anak yang tinggal di kota Gaza pun mengaku takut setiap mendengar bunyi ledakan. لما أصفوا إحنا هربنا على درسيد بعدين أصفوا درسيد وهربنا على المدارس. طلعوا غاز عم بيقتل مش عارفين إحنا شو هو بس طلعوه وخنقنا وخنق أطفالنا صغيرين. Sementara itu, Hamas melakukan serangan balik dengan menembakkan roket ke arah selatan Israel. Militer Israel melaporkan hingga saat ini kelompok militan Hamas setidaknya telah menembakkan 2.000 roket ke wilayah Israel. Namun, sebagian besar roket tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel yang dikenal sebagai kubah besi. Sistem ini disebut memiliki tingkat 90% menghancurkan roket-roket musuh di udara. Sebelum aksi saling serang roket antara Hamas dan Israel terjadi sejak Senin lalu, konflik diawali dengan tindakan mengusir warga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, yang selanjutnya diikuti dengan penyerangan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa. Peristiwa ini pun turut dikecam oleh pemerintah Indonesia. Dalam keterangan resminya, Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia akan terus mendukung memperjuangkan hak rakyat Palestina. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Selain apa yang telah disampaikan Bapak Presiden dan mencermati perkembangan baru yang terjadi, Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan, khususnya di jalur Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan secara virtual untuk membahas kekerasan yang memburuk antara Israel dan Palestina pada Minggu 16 Mei 2021. Apa upaya politik yang bisa dilakukan Indonesia untuk meredakan konflik antara Palestina dan Israel di jalur Gaza? Kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Sastrawi. Selamat sore, Mas Hasibullah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore, Mbak, dan mohon maaf lahir dan batin juga. Baik, Mas Hasibullah, menurut analisa Anda, apa sebetulnya yang membuat eskalasi konflik antara Palestina dan Israel kali ini? Ya, kalau pertanyaannya tentang apa yang membuat eskalasi ini meningkat, menurut saya perkembangan politik di kedua belah pihak. Jadi sekarang ini yang jarang diberitakan bahwa baik di Palestina maupun di Israel itu sama-sama menghadapi krisis politik yang luar biasa.
Di Israel kita lihat bahwa belum ada pemenang yang mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Dan ini sudah pemilu yang keempat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara di Palestina kita juga tahu awalnya Palestina ini akan segera melakukan sebuah pemilu yang bersejarah, dimulai dari pemilihan parlemen dan kemudian presiden. Tapi lagi-lagi kemudian perkembangan politik yang ada dan ditunda. Oleh karena itu saya ingin mengatakan dalam situasi seperti ini, perkembangan politik seperti ini, maka sebenarnya serang menyerang seperti ini, baik langsung atau tidak, ada kaitan dengan situasi politik yang terjadi. Saya ingin mengatakan serangan seperti ini kerap dilakukan oleh para elit untuk menutupi krisis politik yang terjadi. Dan menurut saya persis inilah yang dikatakan oleh Ibu Menlu, pemerintahan kita di Indonesia, agar jangan mengorbankan rakyat. Betul. Oke. Mas Hasibullah, menarik sekali analisa Anda. Boleh dilanjutkan nanti. Sayang sekali kita harus jeda sejenak untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Baik, pemirsa, kembali bersama kami di Prime Time News, masih bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Mas Hasibullah, tadi Anda katakan bahwa penyebab dari aksi saling serang antara Palestina dan Israel salah satunya adalah karena situasi politik yang terjadi di masing-masing negara, terutama untuk menghadapi pemilu kali ini. Tapi kita tahu bahwa keduanya ini telah membuat korban berjatuhan, terutama di Palestina. Sudah ada 120 lebih korban yang berjatuhan di Palestina. Tapi kenapa aksi antara pejuang Hamas dan juga militer Israel ini terus berlanjut meski korban warga sipil sudah mencapai ratusan? Ya, saya ingin menegaskan yang tadi dulu Mbak Zilvia. Jadi kalau kita menggunakan analisa luar panggung dan yang di balik panggung, maka yang saya katakan tadi adalah analisa di balik panggung. Ya. Karena tidak terlalu eksplisit disampaikan oleh banyak orang. Lalu apa yang di depan panggungnya? Yang di depan panggung adalah provokasi, aksi-aksi provokasi seperti warga Palestina yang diusir, lalu kemudian provokasi di rumah ibadah di di Al-Quds gitu ya. Dan itu yang banyak disampaikan gitu, banyak diberitakan. Sekali lagi ini adalah analisa di depan layar. Tapi di balik layar banyak hal, salah satunya yang saya sampaikan adalah soal situasi politik di kedua belah pihak yang sama-sama cukup tidak menentu ya. Baik di Israel maupun di Palestina. Nah, oleh karena itu kalau kita gabungkan dua faktor ini di luar panggung dan di balik panggung, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini adalah pengorbanan atau aksi yang mengorbankan rakyat sipil yang disampaikan oleh Mbak Silvia tadi. Karena deadlock politik ataupun upaya-upaya untuk mencapai kompromi politik atau kesepakatan baik di internal Palestina, karena di Palestina juga tidak ringan persoalannya. Penundaan pemilu yang sudah hampir jadi itu luar biasa. Betul. Dan itu salah satunya adalah Hamas, salah satu pihak yang digadang-gadang bisa memenangkan pemilu. Dan Hamas adalah salah satu pihak yang mendukung pemilu itu. Dan dia tidak setuju atas penundaan pemilu itu. Nah, sementara di sisi supaya masyarakat lebih mengerti lagi, apa sebetulnya keuntungan, benefitnya dengan adanya peperangan antara pejuang Hamas dengan militer Israel ini untuk situasi politik di masing-masing negara? Ya, tentu kalau bagi Israel ini banyak hal yang bisa didapatkan ya. Saya selalu sampaikan banyak hal. Yang pertama, saya melihat Israel ini sedang memainkan politik anak nakal bagi Amerika Serikat. Kenapa saya katakan politik anak nakal? Karena Israel pada zaman Trump itu dimanja luar biasa, tanpa mengeluarkan peluru. Nah, tiba-tiba Biden menang dan dia mengubah itu. Palestina diberikan dukungan lebih kuat. Yang awalnya di era Trump dukungan ke Palestina di stop. Nah, kemudian di era Biden sekarang ini diberikan. Nah, Israel di Amerika kembali agak tidak mulus seperti di zamannya Trump. Jadi saya mengatakan ini adalah politik anak nakal dalam tanda kutip yang sedang dimainkan oleh Israel untuk mendapatkan perhatian dari Amerika. Lebih lanjut, karena sekali lagi kalau terus bergejolak begini Amerika juga akan terdampak gitu. Karena Amerika dianggap sebagai salah satu pemegang kartu di tingkat Timur Tengah, termasuk diantaranya penyelesaian konflik
Palestina Israel. Ini satu ya. Yang kedua, apa yang bisa didapat? Yang didapat adalah keuntungan dukungan lebih kuat dari kelompok-kelompok militan di Israel sendiri. Terutama ketika Benjamin Netanyahu sekarang membutuhkan dukungan lebih kuat untuk bisa membentuk pemerintahan. Oleh karena itu muncul tadi itu di analisa peristiwa di depan panggung muncul ada kelompok-kelompok ekstrem Yahudi yang juga ingin tampil di situ. Jadi ini anasir-anasir politik yang bisa kita baca. Itu kalau dari sisi Israel. Bagaimana dari sisi Palestina? Dari sisi Palestina pun kurang lebih paling tidak peristiwa ini menunda sementara perbincangan yang cukup panas di dalam mengenai penundaan pemilu ini. Karena sekali lagi semua kita kemudian menjadi tertarik untuk bicara, dan itu saya setuju. Kalau kita bicara agenda terdekat hari ini adalah kita harus segera menghentikan roket-meroket itu. Betul. Jadi dunia harus segera melakukan segala upaya agar Israel segera memasukkan kembali roket-roketnya. Begitu juga dengan Hamas, agar Hamas tidak meluncurkan kembali roket-roketnya. Sekali lagi yang menjadi korban bukan elit-elit dari Israel maupun Palestina, yang menjadi korban adalah rakyat, ya, anak-anak, perempuan, orang yang beragama yang menjadi korban di situ. Dan sekali lagi ini harus jadi concern. Terakhir, Mas Hasibullah, kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh komunitas internasional terutama PBB? Kita tahu lobby-lobby sudah dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah, dari PBB juga sudah mulai menyampaikan reaksinya, tapi belum ada dampak signifikan terhadap aksi saling serang antara kedua negara. Apa langkah konkret yang bisa di-endorse terutama oleh pemerintah Indonesia yang selama ini dekat dengan Palestina? Apa yang bisa kita lakukan lebih jauh lagi? Ya, untuk agenda masyarakat internasional, menurut saya yang pertama dalam waktu dekat kita harus melakukan segala upaya agar serangan ini berhenti dulu. Karena ini yang menjadi tragedi kemanusiaan. Jadi sumber api ini harus dihentikan. Senjata ini harus dimasukkan kembali. Dan itu bisa dilakukan misalkan melalui Amerika ataupun melalui kekuatan-kekuatan global lainnya untuk bisa menekan Israel. Kalau tidak, maka ya Israel harus diberikan sanksi gitu. Nah ini kan selama ini Israel seakan-akan di atas hukum. Jadi walaupun PBB kasih rekomendasi apa, kemudian tidak ada yang bisa merhatikan di situ. Nah sekali lagi menurut saya kekuatan dunia, PBB terutama harus berwibawa di hadapan Israel. Ketika krisis seperti ini, maka serang-menyerang harus dihentikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan Indonesia? Menurut saya memang dalam waktu dekat yang tidak kalah penting dilakukan adalah bagaimana elit-elit Palestina itu bisa mengambil pembelajaran berharga dari proses demokrasi yang sudah berlangsung cukup lama di Indonesia. Karena Palestina hari ini sangat membutuhkan bagaimana proses politik itu dilakukan, bagaimana deal-deal politik itu diciptakan, bagaimana kompromi politik itu dibangun bersama. Jadi sekali lagi Palestina sangat membutuhkan pengalaman Indonesia, baik dalam konteks kemerdekaan, ataupun dalam konteks tadi membangun demokrasinya. Karena kalau tidak, walaupun kita sangat kuat mendukung dari sisi Israel agar menghentikan serangan, tapi Palestina tidak bersatu, tidak cukup kuat pengalaman untuk membangun pemerintahannya, maka itu juga akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama, di mana rakyat akan menjadi korban dari perkembangan politik yang di kalangan elit. Saya rasa begitu, Mbak Zilvian. Oke, terima kasih atas analisa Anda, pengamat Timur Tengah, Mas Hasibullah Sastrawi, telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.